ada medicine, diet, construction, rumah belas, kemudian kosmetik peradaban yang belas. Orang nyari makan dulu, nggak akan mikir beres. Nah, yang kita fokus yang nyambung dengan kita adalah medicine, diet, dan kosmetik. Biasa, kalau form makanan gitu. Nah, yang menarik, nanti kalian lihat di YouTube ya, buat hiburan ya, tentang peradaban. Nanti klik aja Cooking Makes Us Human. Itu BBC, National Geographic, YouTube nanti. Pernah nggak bayangkan sebelum ada api, mereka ngapain? Gak ada api loh, gak bisa menikmati harunya sate. Ya, sate itu enak kalau dibakar, masih mentah kan kayak, ya kan? Apalagi ada gajinya. Nah, sebelum ada api, proses memakan bakar rumit, sama dengan memakan buah. Kalau manusia hidup untuk memenuhi kebutuhannya dengan buah, mentah. Sepanjang hari dia harus makan untuk mencukupi kebutuhannya. Karena apa? Susah dicerna. Makanya kalau kita lihat kerbau, bau sapi, ekor, diam-diam kan dia ngunyah terus, ngunyah. Itulah api peradaban. Internet saja. Oke? Kalau kita bicara nature product, kita pasti bicara dengan metabolites. Metabolites ada primer, ada sekunder, ada struktur. Yang dimaksud struktur ini adalah metabolit misalnya digunakan untuk menyusun membran sel, kemudian digunakan untuk membentuk dinding sel, digunakan untuk membentuk kromosom. Jadi bagian dari struktur dari sebuah sel. Jumlahnya kalau kita fokus istilah dengan nature product, fokusnya pada di secondary metabolit sekunder. Jadi fungsinya macam-macam, bisa untuk defense misalnya, untuk beradaptasi. Nanti kita jelaskan. Kalau defense misalnya defense terhadap biotik abiotik. Karena ada tanaman bisa mengeluarkan racun. Nah, nanti dicek aja di Google communication, plants communication. Nanti lihat tak kasih. Nah, komputernya tak carikan. Keren sekali itu. Menurut saya. Karena saya kan berhadapan dengan generasi Gen Z atau Gen Z. Gak repot, mungkin selera kita. Oke. Dan yang diisolasi sudah 100.000. Setahun itu sekitar ya 1.000 sinyal baru. Dan kita harapkan kita bisa. Nah, kalau jenisnya sekedar metabolit itu kita bisa golongkan misalnya dari terpenoid, dari alkaloid, sebenarnya ada propanoid, spolitaz itu hubungannya dengan flavonoid. Jenisnya tidak macam-macam. Dan kalau kita lihat dari sintesisnya, padunya jelas asal muasalnya dari karbon dioksida dan air. That's it. Cuma melalui beberapa pathway yang perlu kita cermati, di sini ada untuk sakarida. Tapi tetap bahan dasarnya itu dari metabolit. Makanya primary metabolit itu akan berpengaruh dari jenis sekundari metabolit. Bisa begini, jamur kadang dia memodif primary metabolitnya menjadi secondary metabolit. Misalnya gula, kemudian ditambahi amina. Jadi kemudian dijadikan takut juga.
They try to make a brand with you guys. Oh. Sepatunya gelas. Ya, ini ada beberapa jalur ya. Ada citric acid, ada jalur pyruvic acid, methylonic acid. Nah, yang perlu diingat, kalau ada koloid pasti basicnya dari amino acid karena dia yang mempunyai nitrogen. Oke. Nah, yang jadi pertanyaannya dari obrol ini, kok bisa tahu ini nanti sampai sini lewatnya ini? Jadi caranya adalah kalau kita punya bahan dasar ini kita labeli. Kalau bahan dasarnya itu ada di sini, masih ada, berarti dia melalui jalur ini. Oke, jadi pelabelan dengan radiolabel ini penting. Oke, ini ada beberapa jalur. Dari kalau kulit ini versi simpelnya dan kita bisa letakkan. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara interproduks, kita bicara isolasi dan karakterisasi. Isolasi itu mengambil senyawa tunggal, individual compound. Karakterisasi itu cenderung ke karakter molekulnya dan struktur molekulnya. Oke. Kemudian metode paling kuno untuk mengambil mengisolasi, memurnikan senyawa sekundari metabolit. Ini kita bicara senyawa berarti sekundari metabolit ya. Itu adalah decoction. Decoction kalau bahasa Jawanya digodok. You know digodok? Just mix everything with water and boil it up. Nah, kenapa direbus? Karena majority secondary metabolite itu susah larut air. Oke? Oh, dia sama. Jalan. Jalan. Decoction, kemudian kenapa itu karena susah larut air. Oke? Nah, susah larut air dan supaya mudah larut air ditambahkanlah energi. Energi yang paling mudah adalah energi panas. Sehingga dengan pemanasan itu akan meningkatkan kelarutan. Ibarat kalau molekul itu ditambah energi kinetik dan terjadilah difusi. Difusinya kalau hukum fix ya di farmasi fisik, nah itu dari konsentrasi tinggi ke rendah. Oke. Dan ingat, airnya lebih banyak dibanding yang direbus kan. Makanya dia pindah dari baru direbus ke air. Kan nggak ada orang rebus segini, ya, airnya cuma segini. Nggak ada itu. Itu bukan merebus air, membasahi. Oke. Kemudian kalau distilasi dari rebus tadi itu adalah dia menguapkan. Ingat, dengan merebus dia pindah, kemudian dengan distilasi diharapkan harga yang terbawa. Jadi
Sama dengan kayak pengeringan minyak sendiri, bawaan. Oke? Kemudian dalam proses ekstraksi yang paling umum ya, kalau kita bicara isolasi pasti dimulai dengan pengurangan ukuran partikel. Ekstraksi kan pemindahan antara larutan dari sampel menuju larutan ya. Menuju larutan ini butuh interaksi yang tinggi. Semakin tinggi, semakin cepat, semakin luas, semakin bagus interaksi. Jadi kalau misalnya kalau kita bayangkan jadi solvent. Jadi kalau partikelnya besar, efektivitas ekstraksi itu rendah. Partikel kecil, surface area-nya semakin lebar. Jadi efektivitas ekstraksinya semakin tinggi. Itu kenapa ada pulverisasi atau diserbu. Paham ya? Sama dengan kalau kita bicara surface area, pohon sama rumput, surface area-nya banyakkan rumput. Banyak rumah yang ada rumputnya lebih segar karena suhunya lebih panas. Jadi, saya kalau kampus banyak rumputnya enak, jadi apa lebih segar, kemudian otak bisa mudah stres. Nah, makanya kalau kita naik gunung, selama ada savananya, berarti oksigen masuk. Kalau gunungnya sudah tidak ada ya kosongan itu, siap-siap ngos-ngosan. Ya kalau naik gunung itu, kalau di darat, ya, misalnya 1 kilo kita bisa 15 menit setengah jam. Kalau sudah di darat ini 1 kilo bisa jam. Karena oksigennya hilang. Bayangkan kalau tidak ada itu, tambah. Oke. Nah, kemudian pengurangan partikel, kemudian proses ekstraksi, kemudian ada fraksinasi. Fraksinasi itu dipotong lebih kecil, sampai didapatkan sinyal voltage. Dan untuk pemurnian overall sekarang kita menggunakan metode kromatografi, nanti dibahas. Untuk struktur elusidasi kita menggunakan teknik spektroskopik dan spektrometri. Jadi ada MS, NMR, UV, R. Nah sekarang bagaimana sejarah eksplorasi metropoda? Jadi kita bisa lihat dari interaksi antara tanaman dengan manusia, tanaman dengan binatang, tanaman dengan tanaman. Jadi kita bisa mengeksplor why, apa yang terjadi di dalamnya. Bisa sekarang interaksi antara tanaman dan manusia. Manusia pasti tanaman ada yang dimakan. Ini ada dates pas bilang what's that? Dates, tahu dates ya? Ajwa. Ada ajwa apa? Hijrah. Kurma bahasa Indonesia. Nah, ini didating 300.000 tahun yang lalu itu sudah ada investigasi. Yang dimaksud domestikasi adalah budidaya. Oke, di ternak juga bisa. Jadi budidaya. Kok tahu itu dibudidayakan? Ya, contohnya ini ada tanaman namanya Asia sampolina, digunakan untuk anti dysentery. Since 60,000 years ago. Itu gimana caranya? Budidaya begini.
Fosil, ini bicara fosil. Fosil itu pada tahun yang sama. Tahun yang sama itu layernya sama. Layer. Tanah itu ada layernya dan ada umurnya. Misalnya digit dengan tahun ini kan karbon yang radioaktif kan dia punya waktu paruh. Pelajaran fisika dengan waktu paruh sekian berarti tahunnya berapa tahun yang lalu sama. Begitu kita udah ketemu layernya, pertanyaannya kalau ada unsur manusia dan di sini itu ada tanamannya dan banyak, berarti ada kemungkinan besar digunakan. Jadi di dunia ini kadang tidak diapain bisa gini, contohnya yang lebih mudah. Kalau ada fosil manusia, di sini tuh banyak fosil, misalnya fosil kerang, dan kita bisa bicara sejarah. Kerangnya banyak menumpuk. Masa manusia hidup sama kerang kan nggak mungkin. Kemudian dia pasti memanfaatkan kerang aja hidupnya di laut. Kok bisa di darat terus ada unsur manusia? Berarti dia digunakan. Logikanya begitu. Pertanyaannya, ini kan 60.000 tahun yang lalu ditarik ke sini. Tanamannya masih ada atau tidak? Kemudian kulturnya masih ada atau tidak? Dan dia berarti origin di situ dan kulturnya ada sebagian itu. Dan jadi kemungkinan besar bahwa praktek ini sudah lazim di zaman itu. Itu logikanya. Kita bicara bagaimana discovery obat. Maka kita juga ada proyek yang diramaikan 21 namanya arkeometri. Itu proyek arkeologi. Jadi kita meneliti fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia, kemudian ditarik apakah ada unsur tanaman hebatnya dan kulturnya ada nggak di sini. Sampai sekarang ditarik di Indonesia. Nah, kemudian kita akan analisis sampai dapatkan penggunaannya dan supporting claim-nya. Dari situ kita bisa tahu bahwa this is the origin of Indonesian medicine plant. Karena kulturnya misalnya 2000 atau 3000 tahun yang lalu sudah ada di Indonesia. Kan belum ada trading, trading bangsa atau sapinya. Tapi masuk manusia modern. Manusia modern. Paham ya? Nah, sekarang posisi ini satu. Posisi nature product dalam total obat total itu relatif lumayan. Jadi misalnya ini sintesis paling banyak karena sintesis desain dan desain kita bisa mudah membuat derivatif. Kalau nature itu berdasarkan alam. Cuma yang menarik nature itu dia mempunyai kompleksitas yang lebih tinggi karena dan sama istilah kan. Sekarang ini istilah mau bisa dilakukan kita tinggal bagaimana. Nah kompleksnya banyak dan ada istilah nature product derived. Jadi diderivatisasi dari nature product, gitu ya. Kemudian sintesis based on nature product pharmacophore. Kemudian masih ada nature product, jadi masih lumayan, hampir 50%. Dan kemudian untuk onkologi treatment itu masih 40%. Itu dari bahan alam. Obat laser. Jadi penelitian di tanaman sebagai sumber obat masih relatif tinggi. Nah, sekarang kalau kita bicara tadi interaksi antara manusia dan tanaman. Sekarang interaksi tanaman dan tanaman. Apakah kita bisa menggunakannya untuk discovery sekedar metabolisme kemarin? Nah, pertanyaan begini. Pernah nggak kalian melihat kita masuk hutan? Ada yang seragam, ada yang tidak seragam. Terus ada yang
Misalnya pohon, ada yang kulitnya banyak ditumbuhi lumut dan sebagainya, ada yang bersih. Benar nggak? Pernah masuk hutan? Kan? Benar. Masuk hutan ya, bukan tinggal di hutan. Pernah lihat ya? Jadi kalau kita masuk, ada yang dia itu bisa dominan. Atau kayak gini, suatu ketika lihat aja ke atas. Kalau di atas antar kanopi itu dia tidak dia memberi jarak. Coba sekali yang atas. Jadi mereka itu berkomunikasi juga. Berarti di sini ada namanya komunikasi. Nah, kemudian kalau kita punya taman rumput dibiarkan, nanti kan ada semak. Ya. Semak di atas, tumbuhnya di bawah, dia akan mengisolasi. Dengan rumputnya mati. Itu proses kompetisi juga, proses kompetisi. Makanya ada istilah namanya alelopatik. Alelopatik itu adalah senyawa yang dikeluarkan di environment untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang lain. Jadi ini agak kejam. Contohnya suku padi-padian, suku rumput-rumputan, semuanya itu invasif. Dia akan mengeluarkan senyawa alelopatik untuk supaya tanaman selain dia itu nggak tumbuh. Jauh juga. Cuma kalau kita ambil, ini ada di akar. Kalau kita ambil, kita isolasi, ini ada golongannya tetreng, dan dia kita bisa gunakan untuk weed management sebagai herbisida alami. Jadi dengan ini kita bisa menggunakan bagaimana tanaman itu berinteraksi dengan yang lain. Nah, dia mengeluarkan zat itu, kita ambil zatnya, kita develop sebagai herbisida. Ini salah satu cara bagaimana memanfaatkan interaksi antara tanaman dengan tanaman untuk biodiscovery. Paham ya? Kemudian interaksi antara tanaman dengan lingkungan sekitarnya. Namanya hidup pasti ada naik. Ada cuaca kan ada musim kering, musim hujan. Kurang air mati, banyak air mati. Ini susah ya. Apalagi tanaman ya. Kalau manusia banyak air tidak, ya tidak. Atau enggak? Itu panggung kan. Nah, kemudian beberapa lingkungan antibiotik, lingkungan abiotik itu menimbulkan stres beberapa. Ada keringan, sering stres. Stresnya bukan kayak kita ya mereka ya. Anak itu kalau stres kan lain ya. Kalau kita kan ngomel. Kemudian stres temperatur, panasan mati. Kemudian UV radiation, kena UV dia menimbulkan ROS, bisa bahaya juga. Nah, beberapa hal yang dikerjakan tanaman untuk mengendus stres ini adalah mengeluarkan senyawa untuk beradaptasi. Misalnya ini, flavonoid. Flavonoid itu mempunyai kemampuan antioksidan dan kimia. Makanya di semua tanaman rata-rata dia akan mengeluarkan flavonoid karena stres tentang stres kering, stres oksidatif itu mutlak karena musimnya berganti. Makanya dia akan tulis flavonoid. Nah, yang menarik ini ketika misalnya saya pernah lihat, saya ulang-ulang.
Ada namanya sinar UV. UV misalnya UVB itu bisa sampai ke permukaan bumi ketika ada ozon layernya menipis. Problemnya terjadi terutama di daerah polar. Nanti dicek aja ozon layer di YouTube over the years bagaimana, dan perubahan ozon layer ini menipisnya itu berbeda, pindah-pindah tergantung waktu. Tapi kalau kita cek, kita lihat modelnya nggak sampai ekuatorial. Kalau ekuatorial, banyak juga. Oke, nah UV itu kalau kena DNA langsung, DNA terjadi mutasi, mati, atau terjadi alteration terus mengakibatkan dia tidak normal, fungsinya tidak normal. Kalau dia itu ini direct ya, kalau indirect dia masuk ke sitoplasma. Dia akan mengakibatkan terjadinya ROS, reactive oxidative species. ROS ini mengakibatkan stres oksidatif. Ini berbahaya bagi sel. Nah, ada namanya lumut. Lumut kosmopolitan. Kosmopolitan itu berarti dia bisa hidup di beberapa jenis tempat. Nah, lumut di Antartika itu beradaptasi dengan mengeluarkan senyawa sekundar metabolit yang dia taruh pertama di dindingnya. Yang kedua dirilis di sitoplasma. Menariknya dua senyawanya beda jenisnya. Yang ditaruh di dinding sel dia bisa menyerap panjang gelombang di dinding. Kalau yang di sitoplasma antioksidannya, aktivitasnya dia lebih bagus dibanding antioksidan yang umum, vitamin C dan sebagainya, atau berjadul. Nah, yang di biji sel ini kita bayangkan kalau kita ambil senyawanya, kalian bisa membuat misalnya ini istilahnya digestif. Kita bisa gunakan itu dengan memanfaatkan fenomena interaksi antara tanaman dengan lingkungan abiotik. Jadi dengan memanfaatkan fenomena interaksi ini kita bisa melakukan biodiscovery. Dan itu efektif sekali karena benar-benar lambda max itu di posisi UV. Nah, nanti bisa buat ide ya, PKN. Keren. Gimana? Pakai fenomena alam. Bisa jadi SP berapa? SP 200. 200 PA. Nah, kalau mas kan jarang. Besar sih. Kalau di Australia benar kebakar. Nah, UV-nya di sana banyak di sana, skin cancer banyak. Jadi saya lihat klinik itu skin. Kalau kita kan apa namanya klinik itu kecantikan misalnya. Di sana bukan, untuk treatment skin cancer banyak. Beda. Kalau di sana kan kalau lihat di TV, sekarang ada TV. Mereka iklannya untuk mencoklatkan kulit. Saya nggak pernah lihat iklan memutihkan kulit. Jadi nggak ada produk pemutihan kulit. Kulturnya beda. Jadi kalau mereka sudah coklat, sudah pakai garis, terus pakai celana pendek.
Pamernya gitu. Kalau kita kan coklat nih. Mereka iri. Ya betul ya fakta ini. Jadi ada uji. Jadi kalau kalian coklat ya sedih itu dilihat dulu. Karena ada kalian yang coklat. Bisa coklat dari mana? Oke. Guys from nature. Kita bahas saja ada plants, animal, marine. Kenapa banyak ditanam? Banyak tanaman yang digunakan karena mudah didapat. Jenisnya banyak, dapat. Ciri khas dari makhluk itu juga bergerak. Kalau tanaman masih menangkap, kalau animal kan masih nakal. Makanya tidak sebanyak tanaman. Ya kan? Jadi mau cari obat dari kala jenis masih harus cari. Tanaman tidak dapat. Ya. Marine lebih parah lagi. Mengapa etnonya marine tidak sebanyak etnofarmakologinya tanaman? Karena sudah jelas manusia hidup di darat, marine di laut, kecuali marine ball itu udah beda. Makanya etnonya penggunaan secara tradisional minimal, kecuali yang di shore, seashore, yang di coast, di beach, seashore. Seashore itu yang tempat pantai di mana antara low and high tide. Low and high tide tahu ya, yang pasang surut. Kalau coast itu pantai, biasanya ada pinnya, sebelahnya coast. Nah, marine nggak banyak. Nah, uniknya marine kalau mau sampling random. Pertama ngambil sembarang kan, terus bikin knowledge kan, besok ngambil yang lain, develop knowledge baru. Tapi kalau tanaman kan sudah ribuan tahun. Dan kemarin kita pernah sebut knowledge tanaman obat kan sudah ribuan tahun. Sampai kita bisa membedakan antara bisa dimakan, ini tidak bisa dimakan, ini bisa digunakan untuk A, B, C, D. Knowledge itu seluruh. Yang kita sebut sebagai etnofarmakologi. Tapi kan juga ini penemuan bukan ini dulunya kalau sekarang dilarang ya. Zaman dulu ya dimakan. Kan belum ada hukum. Jadi kan penemuan kopi, tahu kopi? Tahu kopi. Pertanyaan yang nggak benar. Kopi dulu ditemukan oleh penggembala. Jadi penggembala dan kopi itu di daerah Middle East. Suatu hari kambing dibiarkan, dikasihlah makanan pohon di daun-daun. Setelah makan itu kok dia lebih aktif. Manusianya itu coba dengan perbedaan antara hewan dan tanaman. Kalau dia aktif, manusia coba bijinya kemudian kok bersantai, kok baunya harum, ya gila. Tapi bukan kopi luar, prosesnya ada fermentasi. Oke, sama dengan kayak vanila. Vanila itu dari anggrek, tanah. Itu zaman dulu di Amerika Latin itu buat kalung yang lagi traveling supaya baunya harum kan, jadi stimulan. Oke. Kemudian kalau kita mengeksplor natural product, kita ada namanya mau cari general compounds atau kita sudah spesifik. Spesifik misalnya hanya itu senyawa aktif saja. Jadi kita fokus senyawa aktif, ataukah fokusnya baru, ataukah semuanya disikat. Itu beda. Ya. Kemudian protokol yang paling umum, protokol lama, belum ada sentuhan metabolisme standar
Ini pasti kita punya sampel, kemudian kita ada ekstraksi, kemudian diuji. Kemudian tanamannya ada 1001 diuji, ekstra poten, ada gitu. Kemudian difraksinasi, dipotong-potong, diuji lagi, yang aktif, yang tidak aktif disingkirkan, yang aktif kemudian dipotong-potong lagi, difraksinasi lagi, kemudian yang aktif diambil lagi, difraksinasi. Ini proses ini terus ya, sampai didapatkan senyawa tunggal aktif. Endpoint. Yang jadi problem itu ketika ini prosesnya panjang. Jadi ketika senyawa itu antara hilang aktifannya dan sebagainya. Kemudian kalau kita sudah mempunyai senyawa aktif ya, kita melakukan struktur fermentasi. Kemudian kita bikin analognya, kemudian kita lakukan fusar, cari yang paling poten, paling aman dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita mau melakukan sintesis, apakah lebih bagus disintesis atau dari bahan alam? Dilihat dari ekonomisnya. Kalau misalnya secara sintesis itu butuh waktu lama, stepnya panjang, biaya lebih banyak, lebih murah menanam, ya ditanam aja. Sama dengan industri situasi. Dan dari tanaman tapak darah. Kalau dilihat dari strukturnya, itu banyak sekali atom kecil langsung. Jadi juga hasilnya terjadi menjadi masalah yang besar. Ini contohnya juga. Kemudian bioscience, pengujian. Kalau kita bahas pengujian, ada screening, monitoring. Nah, kalau kita mau menguji sesuatu, contohnya pastikan lingkungannya dari mana. Maksudnya lingkungan itu. Kalau kita mau mengambil sampel juga di daerah sama dengan beda, sama dengan kayak mangga yang tumbuh di Jember sama Situbondo, manis di Situbondo, dan itu adalah takdir yang menggapai lagi, ya kan? Ini kadang sekundari metabolit juga begitu. Di lingkungan A, B, C, D itu beda. Makanya kadang di daerah A tidak dikenal sebagai obat, di daerah B sebagai obat. Karena yang tumbuh di daerah B menghasilkan sekundari metabolit yang bermanfaat. Sama kan kita pernah uji coba lengkuas, ya, data lengkuas dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, isinya beda, variatif. Makanya kadang pengenalannya berbeda, fungsinya berbeda. Di Papua misalnya cara yang menggunakan lengkuas. Di kita masih karena kita banyak sinarwani. Kemudian type of collection. Jadi waktunya kapan? Misalnya waktu berdasarkan tahun, musim hujan, musim kemarau itu juga akan beda. Kemudian preparation dan storage terutama. Misalnya ini, kalau kita misalnya ngambil rimpang kalau dibiarkan tumbuh bertunas, ya kan? Jadi kemudian ada proses pembusukan dan sebagainya, hati-hati. Ingat, proses dekomposisi pasti melibatkan air. Makanya semua bahan biasanya dikeringkan proses storage. Dan ketika ada pembusukan, sekundari metabolisme juga bisa terjadi dekomposisi. That's the problem. Screening itu kita harapkan, mari sudah kita bahas dari human, ganti animal, ganti organ, kemudian ganti enzim dan sebagainya kan. Nah ini yang kita harapkan, intinya harus cepat, akurat dan reproducible. High capacity, makanya kita introduce misalnya microplate breeder, macroplate, jadi isinya banyak. Dibanding kalau spektroskopi kan satu, kalau ini punya 1000 sampel, ngelur dari hari. Ini contohnya kita bisa memakai kalau dalam ini kita ini ada yang lebih besar well-nya, jadi kita bisa isi misalnya
brine, swim ya. Kemudian kita bisa naruh misalnya semacam kayak nematoda, itu banyak agak besar. Atau enggak kita bisa pakai sel, kita bisa pakai enzim, kita bisa pakai beberapa sel atau sel juga. Jadi banyak cara, tergantung dari target, tergantung dari apa yang kita kerjakan. Nanti contohnya. Dan kalau pakai enzim, pastikan kita runningnya yang mau panjang kapan, nanti reaksinya bagaimana, terus pastikan enzimnya bekerja. Maka kita butuh kontrol positif, kontrol negatif. Kontrol positif digunakan untuk memastikan bahwa protokol kita itu bekerja. Jadi kalau kita uji tanpa kontrol positif, that doesn't make sense. You never know that this is gonna work or not. Oke, jadi tentunya kontrol positif. Saya melihat filmnya. Nah ini kalau contoh organ, misalnya organ jantung misalnya, kita bisa potong bagaimana reaksinya kalau obat dengan efektif bisa. Kemudian pada waktu monitoring tes, pada waktu vaksinasi tadi kan tiap pasiennya kan dimonitor, diuji. Nah, yang menarik itu kadang pada senyawanya tunggal sudah dapat, ternyata potensinya lebih rendah. Pertanyaannya kenapa? Seharusnya semakin murni semakin tinggi. Ini kadang bisa tidak. Nah, bisa jadi karena senyawa yang aktif itu mengalami dekomposisi selama proses. Kemudian bisa jadi efek sinergisme. Sinergisme itu kalau senyawanya itu beragam, ibaratnya gotong royong. Jadi efikasinya lebih tinggi dibanding kalau dia itu berbisa. That's the thing. That this is common dan annoying. Saya pernah dapat sampel dari Afrika pada waktu uji kurnya bisa untuk antisipasi lebih bagus dibanding senyawa kontroversinya. Tapi begitu dibandingkan hilang senyawa. Begitu agak rekor juga. Ada dalam dunia dari sekarang itu tiga rekornya bisa kita berhadapan dengan target demonstrasi. Misalnya, you design antisipasi sampai degrees, mana virus itu berintegrasi dengan sel. Dia mengeluarkan enzim integrasi. Nah, kita udah desain, develop 4 tahun. Ternyata virusnya mutasi. Senyawa mau selesai, virusnya udah nggak pakai itu lagi jalurnya. Ini bisa masalah. Hanya yang repot itu kalau kita melawan mutasi. Ya. Dan contoh, tapi yang biasa saya jelaskan. Nah, ada namanya proses verifikasi ya, dalam proses isolasi. Verifikasi itu tujuannya untuk mendapat senyawa aktif yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Jadi kita mendapatkan hal baru. Contohnya ini. Ini adalah penemuan proses penemuan antisipasi dari taman. Dan contohnya sampel. Sudah diketahui kalau polisakarida, golongan polisakaridanya itu aktif. Jadi kita ingin cari selain polisakarida. Caranya adalah aktif aqueous extract ditambah etanol. Kenapa ditambah etanol? Karena polisakaridanya kurang larut ada etanol. Nah kemudian ekspornatannya diuji. Kalau inaktif berarti sudah selesai. Tapi kalau aktif dicek lagi, kemudian dilewatkan namanya polyimide. Polyimide ini akan menangkap tanin, karena dalam ekstrak ini tanin sudah diketahui mempunyai aktivitas antiseptik. Jadi kalau kita sudah lewatkan, berarti tidak ada tanin yang ada di filtrannya. Kemudian kita uji, kalau inaktif berarti selesai. Kalau aktif, baru kita lakukan vaksinasi.
Jadi kita bisa mendapatkan senyawa anti-hepsafi yang bukan polisakarida, bukan polifenol atau tadi. Oke. Jadi semua kantor ya. Semuanya nanti saya juga punya pagi berat puasa. Nah, multi structure analysis. Jadi kalau dapat senyawa, kalau dalam bentuk kristal, syukur. Kalau tidak ada, ya, pastikan kalau kita mau karbonasi, dicek misalnya, bisa pakai bensin, cuma kadang itu lagi. Kalau dalam manajemen sih, kalau ada 2 pin berarti tidak murni. Kalau 1 pin bisa jadi murni. Itu prinsip dalam komunikasi ya. Kalau sudah ada 2 pin berarti dia tidak. Kalau 1 pin kita berharap murni. Oke. Cuma kadang anomali kita punya senyawa begitu senyawa murni dari mok kita injek kolom ternyata ada mok bisa jadi kolomnya error. Jadi jangan menyalahkan senyawanya itu kita satu persatu. Nah, ini standar sudah kita jelaskan kemarin dari proses kita komoditas dari secret ini kalau begitu sampai dapat untuk prosesnya ada. Contoh extraction dan nyambung. Jadi ada kita pakai polaritas ada dulu sampai high. Jadi ada hexan, kloroform kita ganti dengan hexan karena kloroform lebih toksik ya. Apalagi karena kloroform kan CH3. Kalau karbon tetraklorida CCl4 itu kan dipakai untuk merusak antigen farmakologi. Hexan tidak begitu. Jadi biasanya kita ganti dengan hexan. Berarti itu ini ada problem juga. Ini kalau itu kita taruh sampai di sini, tepat semua. Dan ini saya mudah terbakar. Di sini kita bisa pakai elastat juga, sebelum metanol. Jadi elastat itu bisa mengekstraksi golongannya jenis flavonol paling bagus. Kalau hexan, golongannya fat, hex, essential oils, kemudian terpenes ya. Kloroform terpenes bagus. Kalau air, amino acid juga sudah besar. Jadi nanti kalau ekstraksi ada airnya, nanti kita jadi kayak gula itu besar. Jadi banyak faktor. Jadi kita lihat di dalam. Dan air susah dibuang. Kemudian ekstraksi asam basa. Ekstraksi asam basa maksudnya begini. Kalau kita mempunyai asam lemak ditambah dengan basa akan menjadi garam. Garam akan larut dalam air. Ini kalau kita punya saja. Kita ya. Kalau kita campur asam dan basa besar. Kalau kita dua kali gaya di sini, jadi dia akan ada di
Oke, ini kita tinggal buang atau dipisahkan. Berarti kita bisa memisahkan senyawa non asam. Oke. Kemudian kalau kita asam ini kita kondisikan dalam asam, berarti dia masuk ke molekul kan? Bukan dalam bentuk ion kan? Berarti dia akan larut di organik. Jadi begitu kita ambil, kita masukkan lagi yang kedua. Berarti yang ini kalau dalam kondisi asam kita akan taruh di. Jadi kita bisa memberikan senyawa asam. Itu kita bisa balik dengan kalau kita mau targetnya asam. Jadi kita bisa bermain asam dan asam. Ini contoh ekstraksi yang misalnya sokretasi, misalnya kita taruh sampel di sini, kemudian pelarutnya ini kita panaskan, dia akan naik sini, di sini ada kondensor, turun lagi di sini, jadi ada proses tadi yang kondi. Besar. Cuma kelemahannya adalah dia panas. Tergantung dari panasan tidak besar. Kemudian kalau ekstraksi, jadi yang penting adalah solvent yang mau digunakan. Kalau misalnya kalau ini istilahnya data dioxide, kalau misalnya sudah kritikal itu di industri. Jadi sebenarnya dipakai karbon dioxide, jadi karbon dioxide yang rendah dikompres, yang bentuk cair, dan dia dilakukan ekstraksi. Jadi tidak main temperatur dan sebagainya nanti dilakukan ekstraksi. Ini contohnya. Nah, ini dalam proses ekstraksi juga ada proses cleaning up. Cleaning up itu kita menghilangkan sesuatu yang kita tidak inginkan, misalnya klorofil kan. Kalau misalnya kita ekstrak daun klorofil, kita buang dulu klorofilnya. Biasanya kalau yang saya kerjakan, kalau kita bisa mengenal golongannya lipid atau terpen, jadi kita punya ekstrak metanol misalnya. Jadi kita tinggal print hexa. Nah, nanti klorofil ada di sini. Dia akan berwarna hijau. Kenapa hexan? Karena hexan itu tidak campur dengan metanol. Jadi nanti coba dicek kalau buka Google bisa. Coba Google solvent miscibility. Ada tabelnya ya. Coba image. Nah, yang warna ungu. Ya. Nah, itu kan ada warna ungu tuh. Ada kanan dan kiri. Ada. Nah, warna ungu itu. Nah, di situ kita bisa lihat mana yang campur, mana yang tidak. Jadi syarat kalau mau partisi adalah dua fase itu tidak campur. Kemudian kalau kita bisa melihat polifenol yang memprotein itu. Oke.
Well, next yang penting ini vaksinasi ya tadi pastikan tidak campur, jadi pakai tadi itu solvent miscibility. Jadi jangan sampai saya mau partisi metanol campur ya. Itu bukan mempartisi, namanya mencampur, bedakan. Partisi syaratnya harus ada dua layer, ini bisa. Jadi contoh kadang kita istilahnya ada salting out, penambahan garam. Jadi kalau kita nambah garam, polaritas itu akan naik di sini. Bisa gini, ada senyawa yang kelarutannya di DCM tidak begitu bagus, jadi ada yang masih ada di sini, senyawa organik padahal. Jadi ini ditambah garam supaya polaritas naik, jadi akan senyawa itu masuk di sini. Makanya kadang dalam proses washing out, dalam organ itu kadang ditambah garam. Kemudian ada gas kromatografi. Saya bilang kromatografi. Nah, kalau kita bicara kromatografi, yang penting adalah jadi ada interaksi antara stationary phase dan mobile phase. Jadi molekul itu berinteraksi dengan stationary phase dan mobile phase. Dia rebutan. Dan akhirnya dia berjalan lebih lama. Jadi prosesnya dinamis. Kalau gas, mobile phase-nya gas, berarti syaratnya senyawa harus dalam bentuk gas. Jadi flavonoid tidak bisa. Makanya banyak senyawa-senyawa yang sekolah, tolongnya chlorhexan dan sebagainya. Oke. Kalaupun tidak berbentuk gas, nanti ada proses namanya derivatisasi. Derivatisasi itu diharapkan senyawa itu akan menjadi seperti volatil, bisa dengan pembentukan ester. Nah, kromatografi kalau dalam sejarahnya ini partikelnya ada namanya kromatografi gravitasi. Berarti mobile phase-nya turun pada kolom itu berdasarkan gravitasi. Kemudian lihat interaksi surface tadi. Semakin kecil partikel, surface-nya semakin lebar, interaksinya semakin besar. Problemnya kalau partikelnya semakin kecil, force-nya semakin besar atau kecil? Semakin kecil. Nah, kalau force semakin kecil, mau lewat susah kan? Kalian kalau nonton konser, kalau penontonnya dikit kan lewat, kalau udah padat, gimana? Bisanya gimana? Didorong baru bisa lewat. Sama dengan ini.
Ini gravitasi besar. Makanya ada kolom dikromatografi gravitasi. Kemudian urusan paling kecil ada butuh pressure FPLC misalnya sekitar 200 atau 100 sampai 200 psi. Kemudian partikel semakin kecil lagi. Misalnya kalau ini 4 sampai 200, ini 40 sampai ini 10 mikron, ini 1,2 mikron. Ini kita sebut sebagai ini misalnya gravity kromatografi, misalnya flash kromatografi, ini kita bisa HPLC, ini sekitar UHPLC. Nah ini pressure-nya sangat tinggi. Kalau ini zat 1000 psi, ini bisa 4000 psi. Dampaknya, pemisahannya semakin bagus. Kalau ini bentuknya begini, ini bisa sharp. Ini bisa 1 jam, ini 10 menit. Analisisnya. Kalau ini misalnya kalau gravitasi ya seharian. Malam itu seharian bisa 6 jam. Kalau ini ya 10 menit selesai. Ini kenapa? Karena konsentrasi. Kemudian kalau gel filtration itu ya dalam terkait ini lewat. Prinsipnya begini, pemisahannya berdasarkan berat molekul. Oke. Sama dengan contoh sebelumnya. Di jangkauan tanah ada 22, ya kan? Kenapa ya? Saya pilih sekarang. Ini kayak pembeli jeruk ya, sama semangka. Ini nih dijatuhkan di luar mana deh? Semangka kan? Jangan sama ngilas. Oh semangkanya kecil pak, bareng dari situ juga. Ini general konsep ya. Nah, mungkin kalau dijatuhkan di sini jaraknya itu sedikit kecil. Tapi kalau kita jatuhkannya itu di lantai 4, mungkin yang satu jatuhnya jarak jatuhnya akan lebih lebar, lebih jauh, maksudnya lebih kelihatan bedanya. Makanya di gel filtration semakin panjang kolom semakin bagus. Ada yang 1 meter, 5 meter, ada yang 4 meter. Ini orang tahun 80-an itu kalau misalkan dulu ya. Jadi di naiknya lantai 3, kolomnya lantai bawah. That's coming. Itu dulu, sekarang yang mahal juga. Kemudian ada ion exchange. Ion exchange misalnya gitu. Nah, kalau yang kolom biasa itu kan dia stasioner biasa. Kalau ini dia itu punya charge. Plus, oke? Kita punya sampel mix antara plus dan minus. Kalau di load, nah nanti yang lewat yang mana dulu? Plus atau minus? Yang plus. Ini ada 2 kubu ya. Menarik. Yang ada plus siapa? Minus. Nanti minus sedikit. Yang plus kita bisa koleksi yang plus. Nah ini kita bisa mengwash dengan cara mencari minusnya yang dibuat, sehingga kita bisa memisahkan antara plus dan minus. Terutama misalnya ada instansi kayak amino acid, karena ada charge.
Oke. X. Ini ABS dalam 50%. Oke. Ada, kemudian ada beberapa regen ya, kalau kita bekerja dengan VRC ya. Nah, ini kita bisa cek juga. Tapi kita punya regen pakai vanillin. Kalau vanillin itu purple itu golongan terpen, pink, red itu fenolik, grey itu glikosida. Jadi dengan satu regen kita sudah bisa menggunakan 3. Satu pink bisa efektif dan baunya harum. Ini presentasi bisa dibatas. Selanjutnya setelah krisis kita nggak bisa gunakan. Nah ini contoh penemuan obat dari bahan alam. Contoh plastik adalah taksol. Taksol dimulai proyeknya tahun 55. Tahun 55 kita pasti perang. Sebenarnya mereka sudah screening. Oke. Kemudian screening tanaman dibuat dan ini random. Dulu itu juga mereka ada juga random. Nah, ditemukan ada tahun 64 ada yang aktif. Oke. Nah, itu ada diperlukan ini yang Pacific View ya. Diperlukan 1,2 ton untuk menghasilkan 28 gram ekstrak untuk mendapatkan 10 gram pure taksol. Ini uji vitro butuh lagi 3 ton. In vivo 9 ton. Clinical trial butuh 20 ton. Itu pembalakan hujan. Terus dijual tahun 2000 1,2 bilion bursa. Banyak juga. Oh masih kalah dengan oplosan. Ini kalau kita bayangkan ya, dari proses penemuan sampai dirilis berapa? 45 tahun. Jadi sumur karir. Jadi kalau kita punya job itu kita pensiun belum tentu menemukan obat. Cuma kalau nggak ada mikir punah manusia. Bayangkan kalau tidak ada penemuan penisilin. Berapa orang mati? Banyak. Jadi menemukan obat itu menurut saya jadi amal. Silakan berkelanjutan. Cita-cita orang spesialis adalah penemuan obat menyembuhkan banyak orang. Nah, karena tadi itu pakai bak dan problemnya adalah kalau kita pakai bak pengobatan sama dengan sinamon, kalau mana di mana? Di potong lagi. Mereka merusak hutan. Akhirnya diambil penelitian dari satu jenis. Harapannya kenapa penelitian satu jenis? Karena kalau penelitian satu jenis spesies beda tapi satu jenis diharapkan mempunyai senyawa yang seperti ini. Kemudian ternyata ditemukan di dalam daunnya itu adalah prekursor dari taksol, sehingga dilakukan produksinya dari daun. Karena kalau dari daun kan tumbuh terus sama dengan teh, potong. Karena produksinya tidak pakai daun. Itu yang menarik. Jadi dari sini kita belajar bahwa penemuan batu lama sekali. Tapi dengan bantuan komputasi kita bisa memotong, sama dengan kayak penemuan vaksin. Kemarin vaksin untuk COVID, kedua cepat kan, nggak ada 10 tahun bisa.
Nggak tahu kesepakatan itu kan periode 100 tahunan ya. Ini generasi 100 tahun lagi kan saya udah nggak ada. Mungkin bukan COVID lagi. Oke, ya prosesnya lama dan kita juga belajar bahwa kalau berurusan dengan bahan alam kita harapkan environmental friendly, kita jangan sampai rusak. Tapi yang repotnya di kita, tanaman kita banyak yang belum dieksplor, hutannya sudah dihancurkan. Itu yang tragis. Makanya di Brazil itu sebelum ada perubahan mereka betul ini mendokumentasikan, tanaman didokumentasikan, sekalian databasein, diekstrak, diprofil dan sebagainya. Harapannya besok data itu menjadi dataset yang bisa dikembangkan di bangsa dan makanya ke depan itu kalau nature product proses generating primary data itu penting. Jadi kita profile, kita isolasi. Sekarang itu belum mungkin, besok bisa. Oke, saya ada di contoh produksinya aja. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan atau udah tanya? Next week sama online. We got 50% now. Tahu kalian? Let's do it. Atau enggak kasih video aja, play. Itu kalau online gimana? Memang itu baru, nggak kira. Dan karena saya online tiduran. Oke, kalau tidak ada, saya juga mohon maaf.